Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari kelompok 4 ingin mencoba memaparkan mengenai proses gugatan, legal standing, dan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun, hal ini kami lakukan untuk melengkapi persyaratan dalam tugas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan salah satu pilar peradilan dari 4 peradilan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sejauh ini sudah mengalami revisi atau amandemen sebanyak 2 kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan administrasi yang mengkhususkan pengujiannya kepada keputusan pejabat tata usaha negara. Syarat keputusan seorang pejabat tata usaha negara dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Apabila suatu keputusan pejabat TUN telah memenuhi secara kumulatif ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN tersebut dapat mengajukan gugatannya kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan TUN tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun dalam PowerPoint kami hari ini, kami akan memaparkan 3 poin penting. Yang pertama, proses gugatan. Yang kedua, legal standing. Dan yang ketiga, beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan. 1. Proses gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian gugatan terdapat dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal dan angka tersebut dinyatakan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Berdasarkan rumusan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan permohonan yang tertulis. Yang kedua, berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan TUN ataupun menuntut untuk diterbitkan suatu keputusan TUN. Dan yang terakhir, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui kepaniteraan dengan tujuan diajukannya gugatan untuk mendapatkan suatu putusan. Objek gugatan. Keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terbagi 2, yakni yang pertama, keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang termuat dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan yang kedua, terdapat satu lagi objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni fiktif negatif. Fiktif negatif ini tidak ada wujudnya atau abstrak. Abstrak di sini maksudnya adalah tidak berbentuk surat keputusan tata usaha negara. Hal ini terjadi apabila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan SK yang dimohonkan kepadanya, sedang hal itu menjadi kewajibannya. Maka hal tersebut dianggap dengan keputusan TUN yang dikenal dengan fiktif negatif, yang juga merupakan objek gugatan dari kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Pengaturan mengenai fiktif negatif terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut. 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Sedangkan subjek gugatan dari Peradilan Tata Usaha Negara yakni
diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan garis miring atau rehabilitasi. Atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah wewenang yang ada pada badan atau pejabat tun yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Konsentrasi pertanggungjawabannya, tindakan di sini adalah berada pada badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Maka yang harus digugat adalah badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Sedangkan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan kewenangan dari pejabat atasan atau pejabat lain. Dan yang terakhir ada mandat. Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain. Mengajukan gugatan. Apabila objek dan subjek gugatan telah terpenuhi dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan dapat diajukan dengan syarat sebagai berikut. A. Syarat formil. 1. Berisi identitas para pihak, yakni nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. 2. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. B. Syarat material. 1. Dasar gugatan atau posita. 2. Hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan atau petitum. Adapun prosedur permohonan gugatan menurut buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku 2, edisi tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Sadatul Ardila, untuk memaparkan mengenai legal standing dalam peradilan tata usaha negara. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Sadatul Ardila. Di sini saya sedikit ingin memaparkan tentang legal standing. Apa itu legal standing? Secara harfiah, legal standing diadopsi dari sistem hukum kanon. Pengertian secara sederhana disebut sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat yang antara lain dikenal dalam hukum lingkungan hidup. Legal standing juga dikenal sebagai ius standi atau standing to use, to sue atau locus standi. Legal standing lahir karena adanya hubungan hukum alam atau hukum manusia antara sesama manusia dan manusia dengan alam. Pihak yang menjadi legal standing di muka pengadilan dapat berupa individu maupun sekelompok orang atau organisasi. Apa sih alasan legal standing itu sehingga legal standing dapat dilakukan? Legal standing dapat dilakukan karena adanya prinsip hukum lingkungan di Indonesia menganut konsep hak gugat konvensional, di mana hak gugat konvensional berhubungan dengan hajat hidup masyarakat atau public interest law. Dalam hal ini, seorang individu, sekelompok orang maupun organisasi dapat bertindak sebagai pihak penggugat di muka pengadilan meskipun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Pihak yang memegang legal standing bertindak atas dasar kepentingan masyarakat luas karena adanya pelanggaran hak-hak publik seperti hak-hak sipil, hak lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan hak politik. Adapun persyaratan legal standing yang berkenaan dengan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kerusakan lingkungan nyata yang dilakukan oleh pihak tertentu secara sengaja dan tidak sengaja. Yang kedua, pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan yang mengalami kerusakan. Lalu yang ketiga, pihak yang dapat menjadi legal standing seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat, adanya hubungan sebab akibat. Lalu yang kelima, putusan dari pengadilan
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dasar hukum pihak mengajukan legal standing adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hak gugat individual tertera pada pasal 84 ayat 1. Yang kedua, hak gugat masyarakat berbentuk class action terdapat pada pasal 91. Yang ketiga, adanya hak gugat pemerintah dalam pasal 90. Yang keempat, hak gugat organisasi lingkungan terdapat pada pasal 92. Dan yang terakhir, ada hak gugat administrasi terdapat pada pasal 93. Menyoal hak gugat organisasi lingkungan hidup atau LSM termuat dalam pasal 92 ayat 1 terbatas. Artinya, hanya LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup dapat menjadi legal standing di pengadilan. Lebih lanjut lagi, pada pasal 92 ayat 3 UU PPLH menyebutkan kriteria LSM yang memegang legal standing saat berperkara di pengadilan. Bunyi pasal tersebut antara lain, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan yang berbentuk badan hukum, menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Lalu bagaimana sih cara mengajukan legal standing? Pengajuan gugatan legal standing harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat. Gugatan tersebut lalu didaftarkan pada kepaniteraan perdata agar memperoleh nomor register perkara. Penggugat harus menyetor sejumlah uang perkara. Apabila gugatan legal standing diberikan kuasa kepada advokat atau seorang, maka harus disertai dengan surat kuasa yang mewakili kepentingan penggugat di muka pengadilan. Setelah gugatan terdaftar dan memperoleh nomor register perkara, maka pengadilan akan menentukan jadwal sidang dan memanggil para pihak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Rahmat. Kepada Rahmat, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya ingin melanjutkan pembacaan dari kelompok saya. 3. Proses beracara DON. Pemeriksaan pendahuluan. 1. Pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. 2. Dismisal prosedur oleh Ketua DON pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 1986. 3. Pemeriksaan persiapan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 1986. Pembacaan gugatan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang membuat jawaban oleh ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Pembacaan jawaban pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang membuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Replik dan publik. Replik pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Duplik pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya satu duplik asal disertai alasan yang cukup, merugikan kepentingan penggugat, dan harus dipertimbangkan dengan cara hakim. Pembuktian pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut: 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan ahli. 3. Keterangan saksi. 4. Pengakuan para pihak. 5. Pengetahuan hakim. Kesimpulan, pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
Pembacaan putusan pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ialah putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Atas perintah hakim, sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. 3. Tidak dipunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Materi muatan putusan pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 1. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. 4. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang disidangkan selama sengketa. 5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. 6. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. 7. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Amar putusan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986. 1. Gugatan ditolak. 2. Gugatan dikabulkan. 3. Gugatan tidak diterima. 4. Gugatan gugur.